Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview film yang tidak tayang di bioskop. Iya, betul. Jadi salah satu film Indonesia yang dari Netflix ya, official. Iya, Selain The Big Four. Iya. Nah, ini salah satu inilah film yang kita tonton. Nah, film yang kita tonton adalah Dear David. Filmnya tayang pada tanggal berapa deh? 9 Februari. Ya, hari Kamis 2023. Ya kan. Jadi film ini dibintangi oleh cast-cast yang sudah tidak asing ya. Makanya film-film bagus ada dia gitu lah. Iya. Jadi pemeran utamanya di film ini adalah Shenina Cinnamon sebagai Laras. Terus ada Emir Mahira sebagai David. Terus ada si Kathleen North Lewis sebagai Dila. Ada Maya Hasan sebagai ibunya Laras. Jenny Zhang sebagai Bu Indah. Kepala sekolah. Terus tuh Sinaga sebagai Pak Dedi guru, terus ada dan lain-lain. Iya. Jadi film ini termasuk film yang bergenre coming of age. Iya, coming of age yang 18 plus. Iya. Dari Palari Film, rumah produksi yang juga merilis Seperti Dendam, Rindu Harus Dibalas. Oh ya, terus disutradarai oleh Lucky Kuswandi. Lucky Kuswandi. Nah, menceritakan Laras nih. Yang sedang jatuh cinta dan juga birahinya naik ya. Jadi membuat fantasi lah cowok yang dia suka gitu. Bukan sekedar fantasi, tapi Laras tuh membuat fantasinya ini dituangkan ke dalam sebuah cerita blog pribadi gitu ya. Dan jadi objeknya adalah si David. Gitu. Jadi si Laras ini suka sama David ya. Nah, terus ternyata karena suatu hari Laras membuka blognya di komputer sekolah lalu di logout, ternyata belum ke logout. Tiba-tiba besokannya cerita dia sudah tersebar, sudah viral di Twitter. Trending lah di mana-mana. Dan pihak sekolah mencari siapa penulis cerita porno ini. Kan ceritanya porno. Jadi itu ceritanya fantasinya porno. Fantasi pornografi gitulah ya, yang 18 plus. Karena si Laras ini adalah siswa teladan, ketua OSIS dan juga dapat beasiswa dari sekolah, dia otomatis tidak mau orang tahu dong. Dan menyembunyikan dong. Iya. Tapi ini hari, malah menjadi konflik yang terkena imbasnya. Si David tentunya jadi objek. Nah, terus si David ini secara kebetulan karena dia punya suatu adegan-adegan yang menggambarkan benang merah ya. Dia akhirnya tahu kalau pelakunya adalah Laras kan. Terus karena intinya si David ini akhirnya berjanji nggak bakal bocorin asalkan si Laras mau bantuin dia deketin sama Dila. Nah, Dila ini adalah mantan sahabatnya si Laras gitu. Dan ternyata selain si David, si Dila juga kena imbas dari cerita yang viral ini karena dia itu jadi image-nya udah jelek gitu ya di sekolah. Karena sering upload foto-foto syur di Instagram. Terus udah gitu juga ada gosip yang tidak tentang dia. Akhirnya pihak sekolah maupun teman-teman tuh menduganya kalau dia yang nyebarin cerita porn itu gitu. Filmnya bagus. Filmnya sih sebenarnya tema yang diangkat tuh agak berat gitu ya. Ini film remaja tapi berat gitu ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya sebelum film ini tayang sangat berekspektasi tinggi gitu sama filmnya gitu, karena kan dia ngangkat tema yang nggak biasa gitu penulis. Jadi tuh penulis-tulis yang fantasi porn gini tuh banyak gitu loh realitanya. Kalau misalkan di Twitter, kalian suka main Twitter tuh kayak apa tuh AU gitu, terus kayak di Wattpad gitu tuh banyak kan cerita-cerita 18 plus ya. Nah, itu tuh penulisnya adalah remaja-remaja gitu. Remaja tanggung seperti si Laras ini nih. Nah, kirain tuh bakalan menceritakan lebih detail ke situnya gitu ya, tapi ternyata tidak. Lebih ke klasik sih, nyeritain tentang kehidupannya si Laras sebagai seorang remaja, terus suka sama David, tapi Davidnya suka sama Dila gitu. Jadi akhirnya yang tadi itu, terusan yang tadi, si Laras ini akhirnya mendekati Dila lagi, karena emang Dila tuh dulu sahabatnya dia. Iya, jadi cuman karena ada sesuatu masalah, jadi si Dilanya menjauh dari Laras. Dan Laras menganggap Dila menjauh. Iya, jadi sebenarnya
kurangnya komunikasi aja nggak sih di antara mereka gitu ya. Terus ada namanya remaja kan pasti ada konflik-konflik gitu kan. Nah karena sebenarnya berarti Laras tuh nggak ikhlas ya deketinnya cuma karena itu doang ya. Jadi akhirnya dideketin lagi supaya dia nggak, si David nggak bocorin rahasianya. Pas udah deketin lagi, ya udah tuh bareng-bareng lagi kan si Laras dengan segala upayanya dia buat balikan temenan sama si Dila. Iya, bolos sekolah akhirnya deket lagi tuh sama si Dila dan akhirnya si Davidnya masuk. Iya, jadi si Laras ini kayak mengundang David untuk kayak main bertiga mulu sama mereka gitu kan, sampai dikira si Dila ini Laras tuh pengen PDKT sama si David ya kan, tapi jadi kayak nanya lu suka sama David ya gitu, habis David diajak mulu gitu kan. Enggak kan, jadi si Laras ini denial ya. Jadi sebelumnya juga waktu David nanyain si Laras kayak pas ketahuan si Laras yang nulis ditanya kan lu suka sama gue, tapi ternyata enggak ya kan, dia denial gitu, tidak mau mengaku gitu. Nah pas sama Dila juga dia nggak mengaku, tapi Dila kalau nggak salah secara sadar sih kayaknya dia tahu gitu loh kalau dia suka, kalau si Laras tuh suka gitu. Alasan kenapa akhirnya si Dila itu kayak sama David ya kan, ngedeketin balik David itu tuh ternyata bukan karena dia suka. sampai si David ini si Dila ini mergokin chatnya si David sama si Laras. Jadi sebelumnya si Laras sama David retreat Kristen ya, retreat, dan ternyata si David ini suka nih sama si Laras. Ya. Jadi kayak intinya di retreat itu kayak secara tidak langsung si Laras kayak mengakui gitu kan, mengakui gitu lewat cerita. Jadi dia menceritakan waktu di suatu kondisi si David lagi panic attack gitu kan, si Laras menenangkan David, terus habis itu dia cerita gitu kan pakai point of view-nya cerita dia gitu. Nah tapi secara tidak sengaja tuh kayak kayak mengaku gitu. Confess. Nah akhirnya besoknya dia kayak si Davidnya kayak lah jadi baper. David itu jadi baper padahal udah baper duluan sama si Dila. Iya, tapi udah sukanya sama Dila kan. Enggak, bukan baper duluan, malah udah pacaran. Iya, udah pacaran. Gara-gara dicipokkan di sepak bola, lapangan sepak bola. Iya. Terus udah gitu akhirnya besoknya malah Davidnya mutusin Dila. Lah Dila enggak terima no. Si Dilanya bete nih, udah kesel, marah ya kan, karena ya di samping satu sisi dia tahu yang nulis cerita itu dan David itu si Laras. Iya, dan Dilanya udah dibully sana sini, udah dipanggil kepala sekolah, dituduh macam-macam. Ternyata dia punya temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Ditambah ternyata si Laras yang ngerebut si David, dan dia juga suka juga gitu sama si David gitu kan. Tapi tidak semudah itu ceritanya dong. Nah, terus akhirnya si Dila ngebongkarin lah si kasus itu tuh ke sekolah. Enggak diviralin gitu dong, asal jadi diviralin dulu foto ya. Diviralin dulu baru dia lapor kan. Habis itu dipanggil tuh si Larasnya. Terus jadi pada bete dah tuh masing-masing, jadi kecot kan masing-masing. Gue kasihan sama emak lu yang udah ngelahirin anak kayak lu gitu kan. Iya betul. Terus dia jadi akhirnya si Laras juga jadi bahan bulian teman-temannya karena bikin cerita yang ya siapa yang nyangka kan ketua OSIS teladan, pinter. Terus padahal udah janji nggak boleh dibocorin ya. Iya, terus udah gitu juga dia kayak yang gimana nih, orang tuanya kan juga single parent gitu ya, single parent. Terus udah gitu dia kayak pengen masuk sekolah kampus impiannya dia gitu, ternyata kayak semua tuh hancur gitu karena cuman hal yang ternyata di luar ekspektasinya dia gara-gara ulahnya sendiri yang tidak direncanakan gitu. Iya, terus Larasnya nyamperin lah ke rumah si Dila buat dia minta maaf lah. Iya, dan di situ pokoknya segala macam. Dan gue minta lu pulang, ya kan? Jadi kalau gue mau pulang anterin gue gitu kan. Pas dianterin di mobil itulah semuanya terungkap. Iya. Kalau ternyata si Dila ini tonton film. Iya betul. Rahasia Dila yang sebenar-benarnya. Iya. Terus pada akhirnya ya selesai konfliknya Dila, lanjutlah konfliknya Laras. Gimana? Karena kepala sekolah manggil dia kan. Dan minta dia buat membuat pernyataan maaf karena Dila, satu pacaran. Karena Laras itu anak yang
pintar dan dia bakalan mewakili untuk olimpiade gitu ya. Makanya sekolah mempertahankan dia untuk tetap di sekolah walaupun kayak banyak keluhan untuk minta dia dikeluarin kan. Tapi dengan catatan dia mengaku permintaan maaf gitu. Nah tapi si Laras merasa tidak adil karena ya kan kok yang nyebarin nggak ikut di ini, kenapa saya doang? Yang nyebarin itu kan adalah si Arya gitu. Yang melorotin celananya si David. Jadi tuh punya lo gede, coba mana dipelorotin ya Black. Jadi itu kayak ya nggak adil dong karena kan blognya kan itu pribadi ya, privacy, terus ternyata disebarin sama orang yang nyebar malah nggak dapat hukuman apa-apa gitu loh. Padahal kan kalau pengedar ganja aja dapat hukuman, nyebar pornografi dapat hukuman. Nah di sekolahnya itu enggak. Karena dia pidato lah sangat lantang dan membuat dia dikeluarkan secara tidak hormat. Iya. Disorak-sorai juga sih sama temennya, tapi dikeluarkan secara tidak hormat sama kepala sekolah. Intinya di pidatonya dia bilang dia hanya remaja yang penuh gairah dan jatuh cinta. Emang itu salah ya? Saya kira tidak salah gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dari keseluruhan cerita nih, sebenarnya banyak plot hole. Iya banyak banget plot hole-nya. Jadi banyak yang kurang ngena gitu ya, kurang dan gitu. miskondisional. Maksudnya kondisi tersebut tuh kita mengekspresikannya apa, tapi di filmnya tuh mengekspresikannya berbeda ya nggak? Agak standar ganda juga ya, karena misalkan di sini kan kasusnya si David jadi objek seksualnya si Laras ya, tapi kayak David malah ya udah jatuh cinta balik ke Mas Laras ya. Padahal kalau tapi sebelum itu kan dia bikin perjanjian dulu. Iya sih, maksudnya kan kalau posisinya dibalik kan itu bakalan jadi kasus yang berbeda, ngerti nggak? Standar gandanya gitu. Nah terus kayak ya meskipun kayak kurang sih, kayak walaupun memang nggak ada salahnya karena sebenarnya di sini Laras juga seorang korban ya, karena itu kan ranah pribadinya dia dan disebar gitu ya. Iya, yang dia nggak mau itu yang dia ya gimana, kita semua pasti punya sisi tersendiri lah gitu ya. Nah itu sisi gelapnya Laras gitu lah, di balik dia seorang yang pintar, cerdas, terus teladan gitu kan, gairahnya dia terhadap David, tapi ternyata malah disebar tanpa konsen gitu loh sama orang lain. Ya sebenarnya dia korban gitu, cuma ya di film ini pun kayak pas di ending kayak menormalisasi bahwa ya udah nggak apa-apa kita bikin cerita gitu, padahal nggak boleh guys. Sekalian kalau underage nggak boleh nulis gituan ya. Tapi sebenarnya iya ya salah karena tersebar aja sih. Kalau nggak tersebar ya udah gitu. Udah gitu. Udah malah kesebar, terus yang si Davidnya jadi objek seks anak-anak. Iya benar. Dan menariknya sih karena di sini ngangkat ini ya, pelecehannya tuh maksudnya pelecehan verbal ya, verbal kepada laki-laki kan biasanya. Biasanya kan perempuan. Nah sekarang yang kita jadiin objek tuh gimana sih, ternyata tuh laki-laki tuh bisa loh jadi kena pelecehan gitu kan secara verbal, kayak dijadiin objeknya cewek-cewek kayak David bla 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 gitu kan, padahal kan itu kan bukan hal yang bikin nyaman orang lain ya. Itu juga pelecehan gitu, dan pelecehan bisa terjadi kepada laki-laki juga gitu. Terus balik ke film, itu juga si David ini juga nggak punya pendirian. Iya benar. Udah dapetin si Dila, udah ditipok menjadi pacarnya. Ya itu. Malah jatuh cinta lagi sama si Laras. Yang disayangkan kayak sifatnya dia tuh kelemar-kelemar gitu. Maksudnya kamu kalau misalkan jadi David, masa kamu nggak marah dulu ke Laras? Maksudnya waktu awal kan dia marah tuh ya, marah sama lu terus marah. Terus udah gitu kemudian dia kayak rasa pas dia cari tahu, terus dia tahu kalau pelakunya Laras, itu kayak oh ya udah gitu doang kan, harusnya kan marah dulu dong. Tapi itu yang bikin ternyata emang dia nggak punya pendirian. Iya tapi memang itu yang emang sifat dia begitu, lemar. Dia maksudnya cuma gara-gara satu cerita terus dia baper. Nah dia udah pacaran sama Dila yang diimpi-impiinnya gitu ya. Udah terus balik. Wajar sih mungkin karena masih SMA jadi masih terombang-ambing gitu kan. Tapi ya overall seluruh filmnya menarik dan kisah yang ringan tapi berat untuk dipikirin gitu, dan mengundang diskusi ya kan. Nah kalau misalkan nanya moral filmnya apa, ya jangan menyebar jangan masuk ke ranah privasi orang ya, nggak boleh ya itu. Terus jangan, kita harus peduli sama sesama teman.
Terus kayak ya itu sekolah juga sebagai lembaga perlindungan ya harusnya bisa lebih adil terhadap siswanya. Jangan mentang-mentang dia perempuan terus dia yang bikin cerita malah dia doang yang salah gitu, padahal kan si temannya juga salah gitu. Ya, overall untuk berapa skor untuk film ini? 7/10. Oh, 7,5/10. 7,5-nya untuk Caitlyn. Ini kenapa gitu, cantik. Ya bagus lah deh. Ya, silakan kalian nonton Daredevil di Netflix. Ya, tayang di Netflix. Jangan beli yang bajakan, beli ori. Ya. Masih seger banget. Yoi. Sampai ketemu di konten bereaksi selanjutnya. Bye bye. Bye bye.